Ikut koar-koar Bambang Wijojanto soal hasil riset COVID-19. Mengerikan. Ditulis oleh Exardi di siwer.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Beberapa hari lalu muncul hasil riset gabungan yang mengejutkan banyak pihak. Penelitian ini menggunakan data 31 Maret 2020. Saat itu data pemerintah menyebut ada 747 kasus positif corona di Jakarta. Tapi menurut penelitian ini, data yang tercatat hanyalah 2,3% dari yang sebenarnya, yakni 32.000 kasus positif COVID-19. Perkiraan jumlah kasus virus corona ini adalah bagian dari permodelan terkait wabah corona di Indonesia, dibuat oleh pakar dari berbagai universitas dan tim SimCov ID. Ilmuwan yang terlibat mengerjakan penelitian ini berasal dari ITB, Unpad, UGM, SXN Khalifa University, University of Southern Denmark, Oxford University, ITS, Universitas Brawijaya, dan Universitas Nusa Cendana. Istana melalui tenaga ahli utama kepresidenan KSP Dhani Amrul Isdan buka suara mengenai riset gabungan tersebut. Istana meminta riset ini didiskusikan bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang berada di bawah komando Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Doni Monardo. Agar tidak gaduh, opini publik, riset yang bertujuan membangun kolaborasi data ini agar dapat dipaparkan detail dan dalam tim gugus tugas dan Kementerian Kesehatan, katanya. Anggota TGUPP yang juga mantan pimpinan KPK Bambang Wijojanto atau BW ikut buka suara, lebih tepatnya mengeluarkan pernyataan yang tendensius. Hasil riset ini sangat mengerikan, katanya. Sulit untuk berkilah, di Jakarta ada 32.000 kasus positif corona. Pilihan makin sulit, pastikan kebijakan PSBB sukses dilakukan untuk potong mata rantai sebaran COVID-19, katanya lagi. Dia juga meminta pemerintah tidak menyembunyikan dan menutup-nutupi apapun yang seharusnya diketahui masyarakat. Semoga mata rantai kebohongan juga bisa dipotong, kata BW. Sampai saat ini kita masih belum tahu metodologi apa yang digunakan dalam penelitian tersebut sehingga bisa sampai pada hasil seperti yang tadi dijelaskan. Akan tetapi BW berkoar-koar seolah itu adalah data yang valid dan benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Padahal pihak istana sudah buka suara agar data ini dipaparkan dengan detik agar tidak timbul kegaduhan. Hasil riset ini tentu saja akan menjadi amunisi tajam untuk menyerang pemerintah. Dengan bermodalkan data ini, masyarakat bisa digiring opininya, sehingga pemerintah dapat diseret ke dalam level tidak becus dalam menangani wabah corona. Di sisi lain, BW juga sudah beberapa kali membuat pernyataan kontroversial. Mulut tidak bisa diam yang harusnya dikunci. Salah satunya BW pernah menjadi ketua tim hukum pasangan Pilpres Prabowo Sandiaga saat gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. Dia membuat kontroversi saat menyebut gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan pihaknya menjadi ujian bagi MK apakah pantas menjadi suatu mahkamah yang akan menorehkan legasi dan membangun peradaban kedaulatan di masa yang akan datang atau justru jadi bagian dari satu sikap rezim yang korup. Pernyataannya seolah mengancam MK untuk tidak menolak gugatan tersebut. Sikap yang buruk terkesan menekan independensi kekuasaan kehakiman. Selain itu, BW juga pernah dilaporkan ke Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI karena rangkap jabatan yaitu menjadi kuasa hukum Prabowo Sandiaga sekaligus menjadi sebagai anggota TGUPP DKI Jakarta. Oh iya, sebagai anggota TGUPP harusnya kita yang mengkritik BW apa yang sudah dia kontribusikan buat perkembangan DKI Jakarta. Jakarta tak ada maju-majunya, jumlah anggotanya banyak, tapi hasil kerja kayak dikerjakan 2-3 orang TGUPP saja. Harusnya BW ngaca, bukannya ikut mengomentari sesuatu yang bukan ranahnya. Terkesan ada upaya untuk menakut-nakuti dengan pernyataan hasil riset sangat mengerikan. Dan apa pula maksudnya agar pemerintah tidak menyembunyikan dan menutupi sesuatu, seolah pemerintah menyembunyikan entah apa itu dan terkesan melakukan pembohongan kepada publik. Melihat rekam jejak BW yang suka mengeluarkan pernyataan kontroversial, tidak heran kalau statement dia
pemerintah terkait hasil riset gabungan tadi juga cenderung kontroversial. Ingin masyarakat percaya kalau pemerintah sudah menyembunyikan sesuatu? Sebuah manuver yang sangat tidak etis di tengah pandemi corona, gak pernah ngaca padahal kerjanya di TGUPP saja tidak jelas. Sok mau komentar hal lain dan bikin kontroversi, apakah BW mau ikut-ikutan bikin panggung sendiri seperti yang dilakukan mantan Presiden prihatin baru-baru ini? Some on you deh. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siber.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.